Saya rasa saya udah nggak sanggup lagi sama Lia, Pak. Karena kesalahan terbesar dia yang udah bikin saya emosi dan marah. Maksudnya? Ada apa ini, Pak? Ini kenapa? Coba kamu ngomong. Ini maksudnya gimana? Yongki, dia. Nggak bisa, Pak. Kamu juga nggak bisa begini dong. Mama, kesini sebentar. Apa sih, Pak? Perkara mau makan aja diributin. Kamu nggak lihat aku lagi ngapain di belakang? Kamu ini jadi istri yang bener dong. Kalau suami minta temenin makan, ya temenin. Tinggal makan, tinggal disuapin. Udah kan? Ketika menikah sama suami saya itu ternyata banyak ternyatanya. Saya nggak nyangka gitu, maksudnya walaupun kami berhubungan selama 5 tahun, tapi komunikasi kami itu nggak baik ya, nggak bagus. Terus juga banyak hal-hal yang di luar ekspektasi saya. Jadi contohnya ternyata suami saya itu bisa dibilang anak mami. Jadi ketika tidak dilayani sebagaimana mestinya, saya bisa marah gitu ya. Ya membuat saya ya akhirnya saya nggak lagi makan di rumah. Saya cari makan di luar gitu ya. Pak, bisa nggak? Kalau habis mandi, ini handuk ditaruh lagi tempatnya. Jangan di atas kasur. Ya udah sih, kamu beresin aja handuk doang. Bukan perkara handuknya, Pak. Tapi ini udah kebiasaan. Ya, terus kamu maunya apa? Hal-hal kecil sih sebenarnya kalau menurut saya ya, karena saya kan kalau marah, saya itu suara tinggi, do-nya tuh do tinggi, terus kata-katanya tuh kata-kata yang ya banyak kutuk lah ya yang keluar ya. Nah jadi suami saya kepancing. Nah itu suka sering berantem karena itu gitu. Saya mulai mikir gitu loh, ada apa ya di dalam pernikahan saya gitu. Jenuh banget ya, sia-sia juga ya kayaknya menikah ini kayak begini gitu loh. Dari di rumah saya tidak merasakan rasa aman dan nyaman ya. Akhirnya saya mencari ya, yaitu pergaulan yang buruk pastinya. Sayang, hari ini kita kemana? Pokoknya kamu tenang aja. Kita have fun bareng. Kita senang-senang aja. Kamu gak usah mikir banyak nih. Pria-pria yang tidak dihargai oleh istrinya, pria-pria yang tidak dilayani oleh istrinya, atau suami-suami yang tidak dilayani istrinya, ya kumpulnya begitu, Pak. Barang yang lu jual, yang tawarin ke gua, saya beli. Waduh, makasih banyak, Bos. Customer saya, ya dia bilang, oke, saya beli produk sama kamu, tapi ada syaratnya, kamu harus ikut pria sejati. Ya nanti Pak, saya bilang, saya janji deh sama Bapak. Nah, tapi pribadi ini juga pribadi yang takut akan Tuhan. Waktu dia salamin sama saya terakhir di depan pintu, kamu tidak berjanji sama saya loh Yongki. Kamu berjanji sama Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Waktu dia salamin, dia sebut Tuhan Yesus, itu hati saya yang der gitu ya. Seminggu itu saya nggak daftar PSJ. Tapi tidur saya nggak tenang gitu loh. Kayaknya kerja juga nggak bisa. Ya kayak ada sesuatu yang benar-benar membuat saya nggak tenang. Satu ketika udah saya putuskan, saya daftarin. Kamu belanja apa aja sih? Tagihan kredit kamu ini membengkak loh. Kebiasaan ya, kamu udah keseringan begini. Ini kamu lihat. Kamu udah sering banget ya. Totalnya sampai 20 juta. Kamu mikir nggak sih? Aku ini kerja banting tulang dari pagi sampai malam untuk nafkahin kamu. Tapi kamu malah foya-foya. Pak, kan aku udah bilang, aku nggak foya-foya. Aku belanja buat kebutuhan rumah tangga kita. Dan juga buat kebutuhan aku. Ya biar aku nggak bosen di rumah terus. Tapi kamu udah keseringan begini. Nggak bisa aku biarin. Sekarang kamu beresin pakaian kamu. Aku akan antar kamu ke rumah orang tua kamu. Coba beresin baju sekarang. Pak. Yongki, dia. Nggak bisa, Pak. Kamu juga nggak bisa begini dong. Kurang baik apa, Pak, selama ini saya? Apapun saya kasih. Tapi dia malah bikin saya sangat emosi. Ini gimana? Emang tidak bisa dibicarakan baik-baik? Yongki, ada apa? Udah, pokoknya saya mau pulang. Saya udah nggak kuat. Yongki, Yongki, lihat, tolong jelaskan dia ada kamu apa jangan ini? diam aja. Saya bilang, saya udah nggak sanggup urus anak mami, anak papi. Saya udah nggak bisa lagi, saya balikin. Apa, Nak? Sebenarnya ada apa? Jelaskan sama ibu. Ada apa? Bicara sama bapak, sama ibu. Dia udah pakai kartu kredit 20 juta. Hah?
Lia, Buat apa 20 juta? itu kebutuhan hidup, Pak. 20 juta itu bukan uang yang kecil, Lia. Bagaimana Yongki nggak marah sama kamu? Gak gampang zaman sekarang cari duit 20 juta, Lia. Sekarang kita mesti bagaimana, Pak? Ini, Pak. Udah dengan pergi nganterin dengan marah, pulang saya ke rumah ngerenung. Tiba-tiba yaitu pengajaran yang dibagikan di dalam Pria Sejati itu mengingatkan, Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka, sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan berhalang. Jadi firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kita sebagai para suami-suami, supaya kita bisa lebih menghargai istri kita. hai istri-istri, tunduklah pada suami. Nah itu, saya juga dulu udah pengen pegang ayat itu kalau istri saya nggak tunduk-tunduk. Ternyata suami-suami simak baik-baik, baca ayat selanjutnya lagi. Ingat, sebenarnya suami-suami harus apa? Hormatilah dan kasihilah istrimu. Jadi kita ambil bagian terlebih dahulu, suami-suami. Harus hormat, harus apa? Mengasihi. Ketika sesi terakhir itu baru saya ngerasain. Itu hadirat Tuhan itu benar-benar menyentuh hati saya. Tiba-tiba saya terjatuh dan saya diingatkan seluruh dosa saya, dan di camp itu saya ngalamin yang namanya penerimaannya. Saya dipeluk oleh pribadi Yesus. Disitulah saya mengenal ada satu pribadi yang menerima saya apa adanya saya. Ketika hidup saya diterima oleh Yesus, saya merasakan damai sejahtera. Disitulah saya mengerti, ini yang saya cari selama ini. Karena ketika saya tidak ada uang, saya konflik. Ketika saya ada uang, saya juga konflik. Ternyata Yesus mengingatkan bahwa saya harus undang dia di dalam pernikahan saya, di dalam kehidupan saya, di dalam pekerjaan saya. Disitulah saya baru menerima yang namanya damai sejahtera. Di situ saya sukacita sekali. Saya nggak lagi menjadi pribadi yang takut akan dosa-dosa masa lalu saya gitu. Di saat itu juga saya ngalamin yang namanya sukacita. Kalau Tuhan bisa mengampuni setiap dosa dan pelanggaran saya yang begitu banyak, masa saya nggak bisa ngampunin istri saya? Ampuni aku Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau berubah. Saya tanggalkan ego saya nyetir lagi, saya jemput istri saya. Ma, Papa minta maaf. Kemarin Papa sempat emosi sama Mama. Papa janji, Papa nggak akan ngulangin kesalahan Papa lagi, Ma. Iya, Pak. Mama juga minta maaf ya, Pak. Kemarin Mama juga melakukan kesalahan. Papa mau Mama pulang ya sama Papa. Saya minta maaf sama mertua saya. Saya bilang sama istri saya, kondisi saya nggak ada uang, tapi saya mau bertanggung jawab. Saya adalah suami kamu, saya akan bayar hutang-hutang kartu kredit yang kamu buat itu. Saya bersyukur ya, waktu itu maksudnya suami saya mengalami pertobatan, suami saya ada di dalam komunitas, saya pun juga ada di dalam komunitas, dan saya bersyukur justru komunitas yang mengubahkan kami gitu loh. Saya yang dulu nggak ngerti gimana cara jadi istri, saya dulu nggak ngerti bagaimana jadi ibu, di dalam komunitas saya diajarin gitu loh, dikasih nasihat, dibimbing ya. Dalam pernikahan ketika saya dan istri mendapatkan juga pengajaran yang sangat penting ya, saya ternyata tahu komunikasi saya adalah rusak. Saya tidak bisa mendengarkan dengan empati buat istri. Jadi waktu istri ngomong juga saya bilang udah nggak usah banyak ngomong deh, saya udah tahu nih duit gitu. Saya punya pikiran dengan saya kasih uang istri saya senang udah gitu, nggak ada masalah. Ternyata istri saya bukan uang, dia cuma minta dia didengerin. Prinsip golden rule adalah kalau kita mau lakukan sesuatu ya, untuk kita minta orang itu lakukan sesuatu sama kita, dia nggak akan lakukan kalau kita belum lakukan sesuatu untuk orang itu. Ya, ini golden rule-nya di dalam firman Tuhan ya. Itu saya hidupi bersama istri saya bilang udah saya mau deh melayani kamu dulu.